Ginting melorot ke peringkat 51 dunia justru jadi ancaman mematikan yang bikin media Malaysia gemetar jelang Thomas Cup 2026. Halo Sobat Bulu Tangkis dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan analisis tajam seputar dunia badminton paling update. Kali ini, kita akan membedah kabar mengejutkan dari bintang tunggal putra kita, Anthony Sinisuka Ginting, yang kini sedang dalam sorotan tajam media Malaysia. Peringkatnya yang melorot ke posisi 51 dunia bukannya dianggap sebagai kelemahan, melainkan justru dilihat sebagai ancaman fatal di ajang Thomas Cup 2026 nanti. Wah, menarik sekali nih. Bukannya peringkat terendah itu biasanya merugikan tim. Bagaimana ceritanya posisi 51 justru bisa menjadi keuntungan besar bagi skuad merah putih di ajang bergu paling bergengsi seperti Piala Thomas yang akan digelar di Denmark tersebut. Kita semua tahu betapa pentingnya posisi unggulan dalam turnamen besar. Apakah ini sebuah strategi yang disengaja oleh tim pelatih kita, ataukah hanya kebetulan yang sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di level dunia saat ini? Saya sangat penasaran dengan taktik di balik semua ini. Ini dia rahasianya. Di Thomas Cup, urutan pemain bergantung pada peringkat dunia. Karena Indonesia punya Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muzaki Ubaidillah yang peringkatnya jauh di atas Ginting, maka Ginting kemungkinan besar akan diplot sebagai tunggal ketiga atau penentu di partai terakhir yang sangat krusial. Bayangkan betapa tertekannya pemain lawan jika harus menghadapi pemain sekelas Ginting di partai penentu. Dia punya jam terbang tinggi dan medali Olimpiade Tokyo 2020. Ini benar-benar kartu as yang tersembunyi, sebuah jebakan mematikan bagi lawan yang tidak waspada menghadapi kedalaman skuad kita yang luar biasa. Wah, saya mulai paham sekarang. Jadi, pemain senior berpengalaman seperti Ginting malah akan diturunkan melawan tunggal ketiga lawan yang mungkin pengalamannya jauh di bawah dia. Itu sih namanya benar-benar strategi cerdik yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Tekanan di partai kelima itu sangat luar biasa, dan memiliki pemain sekali berginting di posisi itu adalah kemewahan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Media Malaysia saja sampai gemetar membayangkan skenario ini terjadi saat mereka bertemu Indonesia di babak gugur nanti di kota Horsens, Denmark mulai tanggal 24 April mendatang. Tepat sekali. Dasar utama kekhawatiran mereka adalah penampilan impresif Ginting di Swiss Open 2026 pekan lalu. Di turnamen tersebut, Ginting berhasil menembus babak semifinal setelah absen cukup lama akibat cedera serius. Penampilannya menunjukkan bahwa Ginting yang dulu sudah kembali, bahkan dengan versi yang jauh lebih dewasa dan tenang dalam mengatur tempo permainan. Status barunya sebagai seorang ayah juga dinilai memberikan dampak psikologis positif bagi mentalitas bertandingnya. Ginting terlihat lebih bijak dalam mengelola tekanan poin-poin kritis yang seringkali menjadi penentu kemenangan dalam sebuah laga sengit di level internasional. Wah, sungguh motivasi yang luar biasa ya. Kehadiran buah hati memang seringkali menjadi sumber semangat baru bagi seorang atlet untuk bangkit dari keterpurukan. Ginting sendiri bersyukur atas perjalanan panjang yang telah dilaluinya, termasuk masa-masa sulit saat cedera kemarin. Menariknya, media Malaysia juga menyamakan situasi Ginting ini dengan pemain andalan mereka, Lee Zijia yang peringkatnya juga sedang menurun. Sepertinya kedua negara bertetangga ini punya rencana yang sama untuk mengejutkan lawan dengan menempatkan pemain senior di posisi tunggal ketiga yang tidak terduga oleh tim analis lawan manapun di dunia. Benar sekali. Dengan batas waktu pendaftaran skuad pada tanggal 10 April, tim pelatih Indonesia pasti sedang mematangkan komposisi terbaik. Meskipun skuad resmi belum dirilis, kehadiran Ginting jelas menjadi opsi kunci yang sangat menggiurkan. Pengalamannya dalam menghadapi situasi krusial akan memberikan rasa aman bagi rekan setimnya yang lebih muda. Kita semua berharap tren positif dari Swiss Open kemarin terus berlanjut hingga puncaknya nanti di Denmark. Kemenangan demi kemenangan akan meningkatkan kepercayaan dirinya sebelum mengemban tugas negara yang sangat berat ini demi membawa pulang kembali trofi Thomas Cup ke tanah air tercinta. Saya sudah tidak sabar melihat aksi Ginting lagi. Apakah kalian setuju kalau Anthony Ginting dijadikan tunggal ketiga sebagai senjata rahasia di Thomas Cup nanti? Ataukah kalian punya usulan formasi lain yang lebih efektif untuk menumbangkan raksasa seperti China? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa terus dukung atlet kita agar selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak diskusi seru kita hari ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat badminton semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam olahraga. Merdeka! Merdeka! Salam badminton Indonesia!
Sampai bertemu lagi kawan-kawan, tetap pantau channel ini untuk berita terbaru seputar perjuangan tim Indonesia di kancah dunia yang pastinya sangat seru untuk kita ikuti bersama sampai tuntas. Selamat berjuang untuk tim Merah Putih di Denmark nanti. Kami mendoakan yang terbaik agar Piala Thomas bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya yang jauh lebih seru lagi kawan semua. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mari kita kawal perjuangan Anthony Ginting di Thomas Cup 2026 nanti sampai mereka berhasil menjadi juara sejati di Denmark. Merdeka! 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 Sempat bangkit dari cedera parah, Anthony Ginting justru harus menelan kekalahan pahit di semifinal Swiss Open 2026 melawan wakil Jepang. Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu menyajikan berita-berita paling panas dari dunia bulu tangkis internasional. Benar sekali, hari ini kita akan membahas perjalanan emosional dari tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang baru saja berlaga di Swiss Open 2026. Wah, perjalanan Ginting di turnamen kali ini benar-benar seperti menaiki komedi putar ya. Penuh dengan kejutan, kebahagiaan, tapi juga diakhiri dengan evaluasi yang cukup mendalam. Kita mulai dari kabar yang sangat menggembirakan dulu, yaitu keberhasilan Ginting menembus babak semifinal setelah dia berjuang keras pulih dari cedera yang sempat menghambat performanya. Ginting sendiri mengaku sangat bahagia dan bersyukur bisa kembali ke fase 4 besar. Sebuah pencapaian yang terasa sangat istimewa mengingat masa sulit yang baru saja dia lalui. Di babak perempat final, Ginting harus berhadapan dengan wakil India yang sangat ulet, yaitu Tarun Manipali, dalam sebuah pertandingan yang sangat sengit dan menguras tenaga. Pertandingan itu harus diselesaikan melalui 3 game yang sangat menegangkan, dengan skor akhir 21-19, 19-21, dan 21-13. Kemenangan itu bukan sekedar angka di atas papan skor bagi Ginting, melainkan sebuah pernyataan bahwa mentalitas sang juara tetap membara, meskipun raga baru saja dihantam cedera yang berat. Pebulu tangkis yang kini sudah menginjak usia 29 tahun itu menegaskan bahwa setiap proses pemulihan yang dia jalani justru membuat mentalnya semakin kuat dan tangguh. Melawan Manipali yang jauh lebih muda, Ginting dipaksa untuk bekerja ekstra keras karena lawannya memiliki serangan yang sangat cepat, agresif, dan tak jarang menyulitkan pertahanannya. Dari game pertama sampai titik terakhir, lawan terus memberikan tekanan yang luar biasa besar, sehingga Ginting harus tetap fokus dan menjaga ritme permainan agar momentum tidak hilang begitu saja. Keberhasilan menembus semifinal ini juga menjadi bukti nyata bahwa Ginting masih sangat mampu bersaing dengan barisan pemain muda di level elit dunia bulu tangkis saat ini. Pengalaman yang sudah dia pupuk selama bertahun-tahun menjadi senjata utama saat menghadapi situasi kritis di lapangan, terutama saat lawan mulai memberikan perlawanan yang sangat tak terduga. Namun sayang, perjalanan indah itu harus sedikit terhambat di babak semifinal saat Ginting dijadwalkan bertemu dengan wakil Jepang yang sangat konsisten, yaitu Yushi Tanaka. Pertemuan mereka memang sudah diprediksi akan berlangsung sangat sengit karena keduanya memiliki rekam jejak saling mengalahkan dalam beberapa turnamen besar sebelumnya di kalender BWF. Turnamen Swiss Open 2026 yang masuk dalam kategori BWF World Tour Super 300 ini menjadi ujian krusial bagi Ginting untuk melihat sejauh mana performanya kembali stabil. Sayangnya, dalam laga semifinal tersebut, Anthony Ginting harus mengakui keunggulan Yushi Tanaka dan gagal melangkah ke partai puncak yang sudah sangat dinantikan oleh publik Indonesia. Ginting sendiri mengaku memetik banyak sekali pelajaran berharga dari kekalahan tersebut, terutama soal bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan emas yang muncul di tengah-tengah pertandingan. Dia sadar betul bahwa ada banyak momen di mana dia seharusnya bisa mengambil poin, namun justru terlepas karena kurangnya konsistensi dalam menjaga pola permainan yang sudah direncanakan. Di game pertama, sebenarnya Ginting sempat memimpin dengan selisih poin yang lumayan jauh. Namun sayangnya keunggulan itu perlahan sirna karena banyaknya kesalahan sendiri yang dia buat. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu itu justru memberikan angin segar bagi Yushi Tanaka untuk semakin percaya diri dan mulai mengembangkan permainannya dengan sangat leluasa di lapangan. Akhirnya Ginting harus menyerah 2 game langsung,
Sebuah hasil yang tentu saja sangat pahit bagi kita semua. Namun ada satu hal yang paling penting untuk kita garis bawahi di sini. Hal itu adalah kondisi fisik Ginting. Dia menegaskan bahwa meskipun kalah, dia sangat bersyukur karena performa dan kondisi fisiknya dari kualifikasi hingga semifinal berjalan sangat baik. Ini adalah kabar yang sangat melegakan, karena artinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan soal bekas-bekas cedera lamanya, yang mungkin selama ini menjadi momok menakutkan bagi para penggemar. Persiapan yang dia lakukan di Jakarta sebelum terbang ke Eropa memang difokuskan untuk mengikuti 2 turnamen beruntun, dan Swiss Open ini dianggap sebagai langkah awal yang cukup positif. Minggu depan, Ginting akan kembali berjuang di ajang Orleans Masters, di mana tantangan baru sudah pasti menanti, dan dia akan kembali menguji sejauh mana konsistensinya bisa dipertahankan. Ginting menegaskan bahwa dia akan tetap optimis menghadapi hari-hari ke depan, meskipun ada banyak hal yang harus diperbaiki secepat mungkin sebelum pertandingan dimulai. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu saja menjadi tambahan motivasi yang sangat luar biasa besar bagi Ginting untuk terus melaju hingga mencapai podium tertinggi di turnamen-turnamen mendatang. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam kita hari ini mengenai perjuangan Anthony Ginting di Swiss Open 2026. Tetap pantau kanal ini untuk berita terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap aktif bermain badminton, dan salam olahraga untuk kita semua yang selalu mencintai sportivitas di atas segala-galanya.